Saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis pada kitab Yesaya pasal 65 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, new normal adalah istilah yang sering kita gunakan untuk merujuk pada masa pandemi 19 yang saat ini dialami oleh bangsa kita sebagai masa yang berbeda dari masa normal yang dulu kita hadapi sebelum pandemi ini, sehingga terkadang kita rindu kembali ke masa itu, masa normal, di mana kita bisa berkumpul bersama, bersalaman, berpelukan, berangkulan satu dengan yang lain tanpa ada rasa takut. Dan kapan kita akan menggunakan istilah normal itu lagi, kita tidak tahu. Ataukah kita mungkin tidak lagi menggunakan istilah itu. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam setiap perubahan ada saja orang yang merindukan masa pra-perubahan yang dulu kita anggap lebih indah. Saudara-saudara yang terkasih, namun ada masanya masa normal ataupun itu masa new normal, atau masa apapun itu tidak akan terjadi lagi ketika Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Renungan kita hari ini mengatakan bukan saja hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, tetapi bahkan tidak akan timbul lagi dalam hati. Gambaran ini memperlihatkan betapa ekstrimnya perbedaan antara langit yang baru dan bumi yang baru dengan yang sekarang kita alami, dengan yang Tuhan akan ciptakan. Hal ini mengingatkan kita untuk senantiasa bergirang, bersorak-sorak, menikmati keindahan hidup yang Tuhan akan karuniakan bagi umatnya kelak. Saat ini sayangnya kita masih hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kerusakan akibat dosa. Orang yang saat ini mengalami perang atau yang dilanda musibah akan sulit membayangkan seperti apa tinggal di sebuah istana. Karena itu Yesaya 65 ini juga hanya bisa menggambarkan berbagai keindahan langit yang baru dan bumi yang baru, yang di sana tidak akan lagi terdengar isak tangis atau tidak akan lagi bunyi erangan, karena di sana hanya ada keindahan, keadaan langit yang baru dan bumi yang baru itu yang belum kita bisa bayangkan saat ini selagi kita masih dalam penantian ini. Saudara-saudara, walaupun kita belum bisa memahami sepenuhnya keindahan dan keagungan semarak langit yang baru dan bumi yang baru itu sampai saatnya tiba, kita bisa bersyukur atas pengharapan yang menakjubkan saat ini, yang mungkin karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan telah memastikan kita untuk menjadi penghuni bumi yang baru dan langit yang baru itu. Karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia demi kita. Di masa sulit saat ini yang kita hadapi, firman ini mengajak kita
untuk menatap masa penantian berikutnya, yaitu kedatangan Kristus kedua kalinya untuk mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru itu, di mana itulah tempat yang sesungguhnya yang akan kita diami bersama Bapa dalam kekekalan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga dalam Kristus Yesus, terima kasih atas firman yang menyapa kami pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk penantian masa keindahan, di mana bumi yang baru dan langit yang baru yang akan Tuhan ciptakan. Ketika bumi dan langit akan berlalu, terciptalah langit dan bumi yang baru, di mana di sana Tuhan bersemayam. Kami akan berbahagia selamanya bersama dengan Engkau. Bapa di surga, selagi kami di dunia ini, kami banyak mengalami persoalan hidup. Ingatkan kami bahwa ada saatnya semua itu akan berlalu. Kami akan menantikan sebuah perubahan hidup, di mana kami akan bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Bapa di surga, berkatilah jemaat Tuhan hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan tolong, yang bergumul Tuhan menolong dalam setiap pergumulan, agar kami senantiasa bersuka cita menjalani hari lepas hari dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan segala dosa kami dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.